Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 bimbingan konseling yang beranggotakan yang pertama Mufti Muharram Muhsin, yang kedua Hanafa Putri Ferdinand, dan yang ketiga Rezino Vitasari. Kami akan menampilkan sebuah presentasi yaitu dengan materi yang pertama yaitu konsep dasar keprofesionalan dalam bimbingan konseling, yang kedua keterkaitan keprofesionalan dalam bimbingan konseling, dan yang ketiga peran dan tanggung jawab personal sekolah terkait pelayanan bimbingan konseling di sekolah itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita dengarkan penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dasar keprofesionalan dalam BK. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu bimbingan dan konseling profesional. Nah, jadi bimbingan dan konseling profesional adalah kualitas seseorang atau penasihat dalam membantu orang lain dengan menggunakan beberapa teknik tentunya yang dilakukan secara berkesinambungan. Sementara guru bimbingan konseling kejuruan adalah profesi penolong yang merupakan konsep yang melandasi peran dan fungsi konselor dalam masyarakat dewasa ini. Profesi konseling atau konselor psikologi sebagai profesi pembantu adalah profesi yang anggotanya dilatih secara khusus dan memiliki lisensi. Sementara konselor adalah profesional konseling yang terlatih dan terakreditasi. Nah, konselor adalah pendidik profesional dengan kualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan atau S1, yang tentunya telah menyelesaikan bimbingan konseling atau diklat kejuruan. Nah, profesionalisme guru BK atau konselor tentunya harus tetap dipertahankan. Bahkan, profesionalisme guru bimbingan dan konseling atau konselor harus selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Jika tidak, justru yang terjadi sebaliknya, sangat berisiko karena dapat merugikan siswa itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu mengenai keterkaitan keprofesionalan dalam bimbingan dan konseling dalam hubungan fungsional. Nah, jadi keterkaitannya terjadi kemitraan antara konselor dan guru atau pendidik lainnya yang dapat dicapai melalui kegiatan rekomendasi. Nah, jadi masalah perkembangan siswa yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran akan ditangani oleh pengajar, demikian pula sebaliknya. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab personel sekolah terkait pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, jadi terdapat beberapa orang yang akan berperan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada sekolah dan wakil kepala sekolah, yang kedua koordinator BK, yang ketiga peran guru pembimbing, yang keempat peran guru mata pelajaran dan guru praktik, yang kelima ada peran wali kelas, yang keenam peran pengawasan BK, dan yang ketujuh ada kerjasama guru mata pelajaran dan guru pembimbing. Nah, mengenai perannya satu persatu akan kita bahas berikut ini. Menurut Prayitno pada tahun 2004, secara garis besar, peran, tugas, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, di mana kepala sekolah mempunyai peran untuk mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. Nah, kemudian yang kedua, menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tidak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, yang keempat, kepala sekolah berhak untuk mempertanggungjawabkan pelayanan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kelima, kepala sekolah memfasilitasi guru pembimbing atau konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi. Nah, kemudian yang keenam, berhak untuk menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling. Nah, baiklah, jika tadi kita membahas mengenai peranan kepala sekolah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai peranan wakil kepala sekolah. Nah, jadi wakil kepala sekolah tentunya mempunyai tanggung jawab dalam membantu kepala sekolah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, jika dalam bimbingan dan konseling,
Wakil kepala sekolah mempunyai peranan, yaitu yang pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personel sekolah. Yang kedua, melaksanakan kebijakan bimbingan sekolah, terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian yang ketiga, melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Nah, oke, baiklah. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas peranan koordinator bimbingan dan konseling. Nah, di mana koordinator BK ini memiliki peranan yang pertama, mengkoordinir bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, memasyarakatkan pelayanan BK kepada segenap warga sekolah, orang tua dan masyarakat. Yang kedua, menyusun program kegiatan BK. Yang ketiga, melaksanakan program bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kelima, menilai hasil pelaksanaan program kegiatan BK. Yang keenam, menganalisis hasil penilaian pelaksanaan BK. Yang keenam, memberikan tindak lanjut terhadap analisis penilaian bimbingan dan konseling. Nah, kemudian yang kedua yaitu perannya mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga prasarana dan sarana alat dan perlengkapan pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, tugas peranan koordinator BK yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah. Oke, baiklah kita lanjut. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai peranan guru pembimbing. Nah, guru pembimbing sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli, di mana guru pembimbing ini mempunyai tugas atau peranan yang pertama, memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, merencanakan program BK. Yang ketiga, melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung BK. Yang kelima, menilai program dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang keenam, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Nah, kemudian yang ketujuh, mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakannya. Kemudian yang terakhir, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada kepala koordinator BK serta kepada kepala sekolah. Menurut Prayitno pada tahun 2003, memerinci peran, tugas, dan tanggung jawab guru mata pelajaran dan praktik dalam bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan BK kepada siswa. Yang kedua, membantu guru membimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan BK serta mengumpulkan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga, mengalihtangankan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajar atau latihan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan atau juga program pengayaan. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan BK. Yang keenam yaitu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan BK untuk mengikuti atau menjalani kegiatan yang dimaksud. Selanjutnya yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan khusus pelayanan penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Kemudian yang kedelapan, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Nah, selanjutnya ikut berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyampaian informasi, dan yang terakhir ikut berpartisipasi dalam menolong siswa, terutama terhadap siswa yang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang diasuhnya dan strategi mengajarnya.
Nah, oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk kepada yang keenam, yaitu peranan wali kelas. Nah, wali kelas ini sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling ini mempunyai peran atau tanggung jawab, yakni yang pertama, membantu guru BK atau guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, membantu memberikan dan kemudahan bagi siswa untuk mengikuti atau menjalani kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus. Yang kelima, menggali tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Nah, baiklah, selanjutnya yang ketujuh kita akan membahas peranan pengawasan bimbingan dan konseling. Nah, menurut Prayitno pada tahun 1999 menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan BK di sekolah ialah menyelenggarakan kepengawasan dengan tugas pokok, mengadakan penilaian dan pembinaan melalui arahan, bimbingan, contoh, dan saran kepada guru pembimbing atau guru kelas dan tenaga lain dalam BK di sekolah. Nah, sesuai dengan tugas guru pembimbing yaitu merencanakan program layanan BK, melaksanakan pelayanan, mengevaluasi pelayanan, menganalisis hasil evaluasi pelayanan dan tindak lanjut, maka setiap langkah kegiatan ini merupakan materi pokok dari pengawasan itu sendiri. Nah, dalam menunjang kegiatan pengawasan BK ini, menurut Prayitno mengatakan, hendaknya sebelum pengawasan ini dilakukan oleh pengawas sekolah bidang BK di sekolah, maka guru pembimbing telah mempersiapkan hal-hal sebagai berikut, yaitu seperti laporan siswa asuh, laporan hasil penilaian, laporan ulangan, perlengkapan kegiatan BK, laporan program kegiatan pendukung, laporan program pelayanan kegiatan pendukung yang dikaitkan kepada bidang bimbingan, laporan usul dan saran untuk peningkatan kegiatan BK di sekolah. Nah, laporan-laporan tersebut disampaikan kepada kepala sekolah secara berkala dan dibahas antara kepala sekolah dan guru pembimbing. Jadi, penyusunan dan penyampaian laporan tersebut tentunya dapat dikoordinasikan dengan koordinator BK dan dapat dipergunakan untuk laporan kepada Badan Kepengawasan Sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar tentunya sangat diperlukan adanya kerjasama antara guru dan guru pembimbing demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan tugas pokok guru dalam proses belajar mengajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bimbingan. Begitu pula sebaliknya, kegiatan bimbingan dari sekolah perlu dukungan atau bantuan dari guru. Nah, dukungan atau bantuan tersebut terutama dari guru mata pelajaran wali kelas. Setelah itu, perlunya kerjasama antara guru dengan guru pembimbing dikarenakan setiap komponen tersebut saling memiliki keterbatasan dalam membimbing dan memberikan pelayanan BK. Nah, keterbatasan tersebut menurut Pratowisastro ada dua, yaitu yang pertama, guru tidak mungkin lagi menangani masalah siswa yang bermacam-macam karena guru tidak terlatih untuk melaksanakan semua tugas itu. Yang kedua, guru sendiri sudah berat mengajarnya sehingga tidak mungkin lagi untuk ditambah tugas yang lebih banyak untuk memecahkan berbagai macam masalah. Jadi, di dalam menangani kasus-kasus tertentu, guru pembimbing perlu menghadirkan guru atau pihak-pihak terkait guna membicarakan pemecahan masalah yang dihadapi siswa. Kegiatan semacam ini disebut konferensi kasus. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila guru menemui masalah yang di luar kelas atau di luar batas kewenangan guru dapat mengalihtangankan masalah siswa tersebut kepada pembimbing. Nah, baiklah, itulah materi dari kelompok 12 yaitu mengenai konsep dasar keprofesionalan dalam BK, keterkaitan keprofesionalan dalam BK, serta peran dan tanggung jawab personil sekolah terkait pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Semoga dari penjelasan yang sudah kita bahas tadi, teman-teman atau penonton dapat memahami mengenai materi yang sudah kita bahas. Dan kami mohon maaf jika terdapat kekurangan atau terdapat perkataan yang salah. Untuk itu, kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.